berhasil ya. Alhamdulillah. Kalian sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalian yang sakit tapi memaksakan untuk hadir, berarti sehat semua ya di sini. Alhamdulillah. Karena sekarang cuacanya lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya, kalian jangan lupa jaga kesehatan dan perbanyak minum air putih ya supaya nggak dehidrasi. Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran. Jadi pembelajaran pada minggu kali ini yaitu kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Iya. Tapi sebelum ibu masuk pada materi inti, di sini ibu akan menjelaskan atau memaparkan apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi harapannya setelah ibu selesai menerangkan materi tes eksposisi ini, ibu berharap peserta didik atau kalian dapat memahami apa sih definisi dari tes eksposisi dan apa sih tujuan dari penulisan tes eksposisi itu, dan kalian juga dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan tes eksposisi, menganalisis isi tes eksposisi, serta kalian juga dapat menyusun atau membuat sendiri tes eksposisi itu baik secara mandiri atau secara berkelompok. Nah, harapannya juga setelah kalian dapat menyusun atau membuat tes eksposisi sendiri, kalian dapat memaparkan hasilnya di depan teman-teman semua di depan kelas gitu ya. Jadi tolong untuk diperhatikan baik-baik supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat tercapai. Oke anak-anak? Oke, ibu lanjut pada pertanyaan pemantik. Di sini ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah cara agar pendapat kita dapat dipercaya oleh orang lain? Ayo, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gimana sih caranya agar pendapat kita itu dapat diterima atau dipercaya sama orang lain? Nyerah? Ayo. Jadi supaya pendapat kita dapat dipercaya oleh orang lain, yaitu kita menyampaikan pendapat dengan jujur, fakta, berdasarkan fakta, ya betul, dan juga data, gitu ya. Selain berdasarkan fakta dan data, kita juga harus menyampaikan dengan percaya diri. Karena apa? Ya karena bagaimana orang lain akan percaya dengan pendapat kita kalau kita sendiri kurang percaya dengan diri kita sendiri, gitu ya. Oke, lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa yang akan terjadi apabila sebuah pendapat tanpa adanya fakta? Menimbulkan salah paham. Iya, menimbulkan salah paham, betul. Apalagi? Iya, hoax. Dan orang lain juga akan nggak percaya sama pendapat kita karena tidak adanya bukti yang mendukung, dan pendapat kita juga akan mudah dibantah, gitu ya. Oke, lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu masalah apa di lingkungan sekolah yang perlu disampaikan solusinya? Bully, ya boleh. Itu solusinya apa? Solusinya apa Mbak Jani? Mbak Sabar. Lapor ke guru BK, ya betul. Itu juga salah satu solusinya. Semisal juga sekolah kalian banjir, solusinya apa? Buang sampah di tempatnya. Ya betul sekali. Oke, langsung aja kita masuk pada materi inti. Sesuai dengan apa yang dipaparkan di depan, jadi teks eksposisi ini adalah teks yang berisi gagasan, informasi, atau juga pendapat yang disampaikan secara logis, sistematis, dan juga berdasarkan fakta. Untuk apa? Untuk meyakinkan pembaca. Ya, teks eksposisi berarti kan bentuknya itu teks ya. Jika dipaparkan otomatis untuk meyakinkan pembaca. Tapi apabila teks eksposisi dipaparkan atau dibacakan di depan audiens, berarti untuk meyakinkan pendengar, gitu ya. Lanjut. Tujuan teks eksposisi di sini ada 3 tujuannya. Yang pertama apa Mbak Anjani, dibacakan? Menjelaskan suatu informasi, meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Yang ketiga, memberikan wawasan berdasarkan fakta. Iya, jadi sesuai yang sudah ibu paparkan dan dibacakan oleh Mbak Anjani. Yang pertama menjelaskan suatu informasi. Tujuan yang kedua untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat, dan yang ketiga untuk memberikan wawasan berdasarkan fakta.
dan data dalam menyampaikan informasi. Tuh, lanjut pada struktur teks eksposisi. Di sini ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama, Tesis. yang kedua, Argumentasi. yang ketiga. Penegasan ulang. Ya, oke. Jadi yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Jadi tesis ini berisi pendapat awal penulis tentang suatu masalah. Jadi intinya itu pendapat awal. Nah, yang argumentasi ini berisi alasan yang didukung oleh fakta. Yang ketiga, penegasan ulang, penegasan kembali pendapat. Jadi biar kalian gak usah pusing-pusing ngafalin, kalian tinggal ngafalin intinya aja. Jadi tesis itu berisi pendapat awal, argumentasi itu alasan, dan penegasan ulang itu penegasan kembali pendapat. Oke. Lanjut pada kaidah kebahasaan. Tolong Mbak Rizka dibacakan. Kaidah kebahasaan ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat efektif, yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat, karena, sehingga, oleh karena itu, yang ketiga menggunakan kata baku, dan yang terakhir menggunakan istilah teknis. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Ya, di sini kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat efektif. Kita menggunakan kalimat efektif. Jadi nggak usah bertele-tele, tapi langsung aja pada intinya. Yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat, karena, sehingga, oleh karena itu. Yang ketiga menggunakan kata baku. Oke, ingat kata baku tidak boleh menggunakan kata non baku. Dan yang keempat menggunakan istilah teknis. Lanjut pada langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Yang pertama kita menentukan topik. Topik apa sih yang mau kita buat? Ingat, topik bukan judul ya. Yang kedua menentukan tujuan. Setelah kalian mendapatkan topik, kira-kira apa yang akan dibahas? Semisal kayak tadi tentang pembulian di sekolah, angkat aja topiknya kalau kalian memang tertarik. Lalu langsung aja menentukan tujuan. Kalian mau memberikan tujuannya itu apa? Kalian mengangkat topik pembulian semisal. Yang ketiga mengumpulkan fakta dan data. Yang keempat, setelah kalian mendapatkan topik, menentukan judul dan memperoleh fakta datanya, kalian tinggal menyusun kerangka. Dan yang kelima, tinggal kalian kembangkan menjadi sebuah teks.
Iya, itu di kolom-kolomnya. Jangan lupa dibuat judulnya ya. Iya, Di samping topik. Alisa.